Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Gantara. Jadi di sini saya merupakan wawancara atau penanya ya pada podcast kali ini. Dan di sini kita kedatangan seorang narasumber. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Musawir, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Haloleo. Jadi beliau merupakan seorang mahasiswa aktif ya dari Universitas Haloleo jurusan Administrasi Publik. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama ya. Baik. Mengapa Anda kuliah di jurusan administrasi ini? Oke. Kenapa saya kuliah di jurusan Administrasi Publik? Mungkin jawabannya adalah karena saya kesasar. Oh, kesasar ya? Iya, kesasar. Boleh diceritakan kok bisa kesasar? Oke, jadi pada awalnya kan memang pada masa-masa SMA saya itu cenderung hobinya ke yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kemudian mungkin basic saya juga sebagian ada di teknologi informasi. Oleh karena itu pada saat pendaftaran kuliah jalur SNPTN saya memilih itu jurusan teknik informatika. Teknik informatika, tetapi ternyata belum rezeki saya sehingga saya gagal masuk kuliah melalui jalur SNPTN. Kemudian pada jalur selanjutnya SBMPTN saya memilih jurusan ini, Administrasi Publik, dan alhamdulillah ternyata rezeki saya di sini. Meskipun masih belum bisa move on sih dari jurusan teknik informatika. Jadi seperti itu ya? Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Selama Anda kuliah di 2 semester belakangan ini, gimana sih rasanya? Ya. Rasanya 2 semester ini capek sih. Capek ya? Iya. Capek kenapa itu? Jadi kenapa capek? Karena saya di sini mungkin seorang tipe mahasiswa yang agak sedikit tamak sih. Karena saya mengambil 3 bidang nih, akademik, organisasi, dan pekerjaan. Ya. Langsung tiga-tiganya sekaligus ya? Tiga-tiganya. Jadi selain saya aktif di bidang akademik sebagai seorang ketua tingkat, saya juga aktif di beberapa organisasi seperti organisasi internal, himpunan mahasiswa jurusan, kemudian organisasi eksternal seperti paguyuban dari daerah. Kemudian untuk pekerjaan saat ini saya sementara bekerja di salah satu tempat print di depan kampus Haloleo. Jadi selain Anda fokus di akademik, Anda juga fokus ke kegiatan lain di luar seperti pekerjaan dan organisasi ya? Ya, jadi tiga-tiganya, akademik, organisasi, dan pekerjaan. Baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Baik. Bisa ceritakan suka duka Anda selama berkuliah 2 semester belakangan ini di jurusan administrasi publik? Wah, kalau suka duka sih banyak sekali sih. Banyak sekali kalau masalah suka dukanya itu. Mungkin dimulai dari dukanya dulu. Kalau dukanya mungkin lebih ke manajemen waktu. Bagaimana saya bisa membagi waktu ketiganya ini, waktu untuk akademik, organisasi, dan pekerjaan. Paling berat itu ketika ada tugas akademik, di samping itu juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terlebih lagi ada tanggung jawab di organisasi yang yang harus juga kita laksanakan. Jadi bagaimana di sini saya pintar-pintarnya membagi waktu untuk ketiganya supaya bisa berjalan semuanya gitu. Itu dukanya sih, lebih ke membagi waktu. Kemudian untuk sukanya banyak sekali, seperti bertambahnya teman-teman baru yang asik gitu, kemudian banyak relasi, kenal dengan birokrasi kampus begitu. Itu sih. Baik. Terus pernah tidak Anda merasa salah masuk jurusan gitu? Pernah merasa salah masuk jurusan? Jawabannya pernah. Terlebih tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya ini kesasar di sini ya. Jadi bukan pernah, tapi sering merasa salah jurusan. Kenapa saya bisa ada jurusan ini, padahal sebelumnya ketika masih masa-masa SMA saya inginnya masuk di teknik informatika gitu. Tapi kenapa saya nyasar di sini? Jadi sering sih saya merasa salah jurusan. Ya, jadi Anda merasa kurang tertarik ya di bidang administrasi publik ini, terutama di bidang politik. Oke, kalau masalah tertarik,
bisa dibilang tidak, bisa dibilang juga iya sih. Jadi berhubung ilmu administrasi publik juga ada kaitannya dengan teknologi dan informasi, jadi adalah sedikit rasa suka saya terhadap jurusan ini, terlebih dengan penggunaan Microsoft Office begitu. Jadi saya juga cukup menyukai dengan yang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, yang berkaitan dengan teknologi dan administrasi. Kalau untuk politik sendiri sih saya senang, tetapi kalau untuk terjun langsung saya mungkin kurang sih. Saya lebih suka untuk membahas begitu. Ya, baik. Terus pernah tidak Anda punya rasa ingin berhenti itu kuliah di jurusan ini? Ya. Kalau untuk rasa ingin berhenti kuliah mungkin jarang sih, tapi pernah mungkin kayak berpikir untuk apa sih kuliah? Atau juga banyak yang sarjana di sana, bahkan yang S2, tetapi cari pekerjaan susah, malah masih nganggur ya, masih nganggur kan. Jadi saya bilang, saya jadi saya buang-buang waktu aja dong. Kenapa saya langsung kerja langsung bisa menghasilkan uang? Tapi lagi-lagi tetap saya tanamkan bahwa perbedaan antara seseorang yang tidak kuliah dengan yang kuliah ini beda. Itu dia mindsetnya, pola pikirnya beda. Jadi itu yang menjadi penyemangat saya mungkin untuk tetap melanjutkan perkuliahan ini. Baik. Terus pertanyaannya agak sedikit sensitif ya. Oh iya, boleh. Pernah nggak anda suka ke teman sekelas gitu sama kuliah? Suka terhadap teman sekelas selama kuliah? Jawabannya pernah sih. Sebagai lahiriahnya seorang manusia nih ya, pasti adalah rasa suka begitu. Selain sebagai untuk penyemangat, dan juga sebagai pendorong kita dalam bagaimana sih kita bisa melanjutkan perkuliahan dengan penuh semangat gitu. Kalau pernah mungkin pernah sampai saat ini juga mungkin saya menjalin sebuah hubungan. Iya. Ya kalau mungkin itulah. Jadi rasa sukanya ini rasanya lebih ke cinta ya? Iya. Waduh, Ke cinta. iya. Tapi ini kita jadikan sebagai penyemangat sih, penyemangat kita dalam melaksanakan perkuliahan. Jadi di samping itu ada motivasi juga ya? Sebagai motivasi sih. Iya. Terus lanjut, pernah nggak Anda merasa jengkel ke dosen? Kalau jengkel ke dosen, mungkin jujur saya sebagai ketua tingkat sering sih. Seringnya kenapa? Ini ketika kita menghubungi, meminta informasi kapan ada waktu masuk, atau kita sampaikan ada mata kuliah hari ini pukul sekian, tetapi itu lama sekali ada tanggapan. Nanti ketika kita sudah di kampus baru ada tanggapan, oh tidak jadi masuk. Jadi kayak kecewanya gitu. Kenapa tidak dari awal dihubungi? Teman-teman sudah di kampus, tetapi ketika waktu sudah mau habis baru dihubungi tidak jadi masuk. Jadi kayak kita semacam dipermainkan gitu. Tapi oke lah, mungkin wajar sih. Sebagai mahasiswa sudah begitulah. Waduh, jadi ada rasa jengkel juga ke dosen ya? Kalau rasa jengkel pasti ada. Tapi sampai itu nggak? Sampai dendam gitu nggak? Oh, kalau dendam enggak sih. Paling kayak jengkelnya hari ini mungkin kayak kita di prank gitu. Mungkin besoknya sudah, oh ya wajar lah. Sebagai dosen kan ya itu mungkin hak mereka lah. Mungkin karena sibuk banyak pekerjaan ya wajar lah. Jadi cuma sekedar jengkel ya? Sekedar jengkel aja. Terus, aduh ini pertanyaannya agak aneh-aneh nih ya. Oh ya. Pernah nggak Anda nggak mandi tapi pernah ke kampus gitu? Nggak mandi ke kampus pernah sih, bahkan mungkin beberapa kali. Misalkan ketika saya bangun terlambat dan ketika jadwal kuliah itu sudah mepet, kadang kayak bangun kita hanya langsung ganti baju, sisiran, cuci muka dulu, ganti baju, sisiran pakai parfum dan sebagainya, sudah begitu aja sih. Mungkin juga kadang ketika hujan deras, ini namanya teknik menghemat cucian. Oh iya. Iya, paham. Terus hal yang paling berkesan tuh selama Anda berkuliah tuh apa sih? Hal yang paling berkesan sih yang saat ini selalu saya ingat ketika saya mengenal dengan birokrasi kampus. Saya berpikir bahwa wah, saya ini yang
dulu bukan siapa-siapa, kok bisa sih kenal dengan birokrasi kampus, kok saya bisa sih akrab dengan birokrasi kampus gitu. Itu mungkin hal yang paling berkesan di saya. Oh iya, selain itu mungkin hal-hal berkesan di luar kampus ada nggak? Kalau di luar kampus sih mungkin semacam perjuangannya kita, bagaimana sih bisa bertahan hidup sebagai anak kos ya kan. Kita dari kampung, orang tua juga mungkin kurang bisa membiayai, bagaimana cara kita bisa bertahan hidup di lingkungan di kampung orang gitu. Terus pesan Anda untuk orang-orang di luar sana yang masih menjalani kuliah, ada nggak? Ya, pesan saya mungkin untuk teman-teman yang sekarang saat ini menjalani perkuliahan, kuliah, akademik, organisasi dan pekerjaan mungkin bisa berjalan ketiganya, tetapi Anda harus siap untuk mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra, jadi tetap semangat jalani perkuliahan. Aduh, luar biasa ya pesan dari Saudara Awi ini. Baik, mungkin sekian ya podcast kali ini. Ya. Saya langsung tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.